Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekeliling saudara, katakan kamu juga. Selamat hari Natal. Selamat hari kelahiran Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita. Seberapa banyak di antara saudara yang kemarin hadir dalam ibadah perayaan Natal 16 Desember? Saudara diberkati? Amin. Saudara yang tidak datang kemarin, saya akan ajak saudara untuk sedikit melihat BTS behind the scene dan sedikit highlight dari acara kita 16 Desember kemarin. Kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Betapa saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia karena saudara percaya sama Tuhan Yesus. Betapa saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati. Kenapa? Karena saudara memiliki Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Kalau saudara memiliki Tuhan Yesus, saudara memiliki apapun yang saudara butuhkan dalam seluruh area kehidupan saudara. Kenapa? Karena Yesus sanggup menjadi apapun. Apapun yang kamu butuhkan.
Bilang sama kiri kanan saudara, Yesus sanggup menjadi apapun yang kita butuhkan. Karena Yesus adalah Yesus yang tidak terbatas. Amin. Alkitab mengatakan, sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, orang-orang yang tinggal di tanah Sebulon dan Naftali, mereka tinggal di dalam kegelapan. Kenapa dikatakan mereka tinggal di dalam kegelapan? Karena sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini 400 tahun sebelum Yesus datang, tidak ada firman, tidak ada nubuatan, tidak ada penglihatan yang datang kepada mereka. Tidak ada satupun. Dan ada begitu banyak bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, bangsa kafir yang tinggal di daerah itu, di tanah Sebulon dan Naftali. Karena begitu banyak, sampai-sampai wilayah itu tidak lagi disebut Sebulon dan Naftali, tapi disebut wilayah bangsa-bangsa lain. 400 tahun. Mereka hidup bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Otomatis gaya hidup mereka, cara hidup mereka, cara mereka beribadah otomatis dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini masa-masa yang sangat gelap buat mereka. Itu sebabnya dikatakan mereka hidup dalam kegelapan. Bukan hanya hidup dalam kegelapan, tapi mereka hidup di dalam kekelaman. Ada begitu banyak orang yang sakit, kita sudah tahu ceritanya dalam Injil. 12 tahun pendarahan, gak pernah sembuh, keadaannya semakin lama semakin buruk, bahkan uangnya habis, miskin bangkrut untuk berobat. 38 tahun lumpuh, tidak pernah bisa berdiri, buta sejak lahir. Dan bukan hanya banyak yang sakit, tapi ada begitu banyak yang dikuasai setan dan kuasa gelap. Maria Magdalena salah satu contohnya, dikuasai oleh 7 roh jahat. Kemudian orang yang berkeliaran, berteriak-teriak di pekuburan di Gerasa, dikuasai oleh legion. Artinya apa? Pasukan. Dan banyak orang yang mengalami kematian. Mereka tinggal di dalam kekelaman. Tetapi Nabi Yesaya menubuatkan tidak selamanya ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Dan kabar baik juga diberitakan sama saudara, tidak selamanya hidupmu suram. Tidak selamanya hidupmu gelap. Kalau dulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan Naftali, maka di kemudian hari Tuhan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tadinya berjalan dalam kegelapan, melihat terang yang besar. Bangsa yang tadinya berjalan dalam kekelaman, atas mereka terang telah bersinar. Ada sorak-sorai, ada sukacita yang besar. Sukacita seperti pada waktu panen, pada waktu menghasilkan. Sorak-sorai seperti pada waktu membagi jarahan. Kenapa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa namanya? Yesus. Allah memberikan anaknya. Anaknya datang ke dalam dunia ini, dilahirkan sebagai seorang bayi di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Setelah genap waktunya, Alkitab mengatakan dia tinggalkan Nazaret, dia pindah ke Kapernaum, di tepi danau, di tanah Sebulon dan Naftali. Waktu Yesus ada di Galilea, Alkitab mengatakan dia berjalan keliling, mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, membuat begitu banyak mujizat, menyembuhkan yang sakit, membuka mata orang buta, mentahirkan orang kusta, membebaskan orang dari setan, dari kuasa kegelapan. Ada begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan di sana. 2/3 dari seluruh mujizat yang Yesus lakukan, 2/3-nya dilakukan di Sebulon dan Naftali, di Galilea. Betapa luar biasanya. Dan waktu mereka melihat apa yang Yesus lakukan di sana, yang menjawab semua masalah, tantangan, persoalan mereka selama ini. Waktu mereka melihat nama Yesus disebutkan orang, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dengan kata lain, ini merupakan pewahyuan atau penglihatan atau pandangan mereka terhadap Yesus ketika mereka melihat Yesus melakukan segala sesuatu yang menjawab masalah, tantangan, dan persoalan mereka. Saya mau kasih tahu sama saudara, setiap kali saudara menghadapi masalah, tantangan, dan persoalan, justru saudara punya kesempatan untuk melihat Yesus. Melihat Yesus dalam pandangan dan pewahyuan yang baru. Tapi kebanyakan orang berkata, saya butuh melihat jawaban atas masalah saya, Pak. Banyak orang yang ketika menghadapi masalah, misalnya krisis. Pak, saya butuh partner yang baru, Pak. Supaya dia bisa suntik dana ke perusahaan saya. Supaya perusahaan saya selamat cash flow-nya. Oh, saya butuh masukan dari orang yang ahli dalam hal keuangan. Saya mau tahu bagaimana caranya, step-stepnya supaya saya bisa selamat dari resesi ini. No.
Saudara butuh lebih daripada itu. Sesungguhnya yang kamu butuhkan adalah pandangan dan pewahyuan yang baru tentang Yesus. Setiap kali kamu menghadapi masalah, tantangan, dan persoalan, justru semuanya ini membawa saudara kepada pandangan dan pewahyuan yang baru tentang Yesus. Saya mau kasih tahu sama saudara, ini yang harus saudara lakukan setiap kali kamu menghadapi masalah, tantangan, dan persoalan. Minta sama Tuhan pandangan dan pewahyuan yang baru tentang Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah jawaban untuk semua masalah, tantangan, dan persoalan saudara. Apapun masalahmu, apapun tantanganmu, apapun persoalannya, jawabannya adalah Yesus. Dia bisa menjadi apapun yang kamu butuhkan. Nah, apa maksudnya? Yesus adalah jawaban untuk semua masalah saya. Kebanyakan orang berpikir, oh Yesus adalah jawaban untuk orang yang membutuhkan keselamatan. Oh Yesus adalah jawaban untuk orang-orang yang membutuhkan pengampunan dosa. Oh Yesus adalah jawaban untuk orang-orang yang merindukan keselamatan. No. Yesus adalah jawaban untuk kamu yang sakit. Yesus adalah jawaban waktu kamu sedang dalam bahaya. Yesus adalah jawaban waktu keluargamu, pekerjaanmu sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik. Yesus adalah jawaban untuk semua masalahmu. Yang percaya boleh bilang amin. 1 Petrus 1 ayat yang ke-10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi ada kasih karunia yang khusus diperuntukkan buat saudara, buat saya. Semua nabi-nabi dalam perjanjian lama, Yeremia, Yeskiel, Yesaya, Mika, dan lain sebagainya, mereka bernubuat tentang kasih karunia. Ada satu kasih karunia yang diperuntukkan bagi saudara, bagi saya. Mereka tahu betul ada kasih karunia di zaman perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini. Ada. Mereka tahu cerita tentang Yusuf. Semua orang Yahudi tahu cerita tentang Yusuf. Alkitab mengatakan Allah menyertai Yusuf dan mengaruniakan kasih karunia dan hikmat yang besar di hadapan Firaun. Jadi waktu Yusuf berdiri di hadapan Firaun, Yusuf mendapat kasih karunia Tuhan. Allah menyertai dia dan menganugerahkan kasih karunia dan hikmat yang besar di hadapan Firaun. Dan mereka tahu, waktu kasih karunia itu datang sama Yusuf, apa yang kasih karunia kerjakan? Yusuf menjadi orang yang disukai oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yusuf diberikan kepercayaan, diberikan pekerjaan, diberikan jabatan. Kasih karunia yang melakukan semuanya ini kepada Yusuf. Bukan Yusuf, tapi kasih karunia yang mengerjakan semuanya ini. Mereka tahu betul kasih karunia pada zaman Nuh. Alkitab mengatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mereka tahu betul kasih karunia pada zaman Esther. Alkitab mengatakan Esther mendapat kasih sayang dari Allah di hadapan raja. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, kasih karunia dalam perjanjian lama itu on and off. Kadang ada, kadang tidak ada. Kadang muncul, kadang hilang. Tapi semua nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagi saudara, bagi saya. Ada saatnya di mana waktu kasih karunia itu datang sama saudara, sama saya. Kasih karunia itu tidak on and off, tidak hilang dan pergi. Tapi kasih karunia itu akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Siapakah kasih karunia itu yang dinubuatkan oleh para nabi, yang diperuntukkan buat saudara, buat saya? Ketika kasih karunia itu datang, kasih karunia itu tidak datang dan pergi, tidak on and off, tapi menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman yang adalah Allah itu datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Jadi Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia datang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesuslah yang dinubuatkan oleh para nabi, yang adalah
kasih karunia itu yang khusus untuk saudara, untuk saya. Apa itu kasih karunia? Kebaikan Allah yang sesungguhnya tidak layak saudara dan saya terima. Dia datang ke dalam dunia ini penuh kasih karunia. Artinya apa? Dia bawa semua kebaikan Allah yang sesungguhnya tidak layak saudara dan saya terima untuk diberikan kepada saudara, kepada saya. Dan dari kepenuhannya ini, ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya, penuh kasih karunia, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya membawa satu kasih karunia, tapi dia penuh kasih karunia. Dan dari kepenuhannya ini, saudara tidak menerima satu kasih karunia. Kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Amin. Ketika Tuhan memberikan satu kasih karunia sama saudara, siap-siap akan datang menyusul kasih karunia yang lain. Kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul, di situ dikatakan hukum Taurat diberikan melalui perantaraan para malaikat. Jadi Allah memberikan kepada malaikat, malaikat memberikan kepada Musa, Musa memberikan kepada bangsa Israel. Intinya adalah hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel melalui perantara. Sedangkan kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia datang oleh Yesus. Artinya apa? Yesus adalah pribadi dari kasih karunia itu sendiri. Yesus adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah Yesus. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh para nabi. Amin. Yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagi kamu. Siapakah dia? Yesus. Perhatikan baik-baik. Ingat kata-kata saya tadi. Apapun masalahmu, apapun tantanganmu, apapun persoalanmu, yang kamu butuhkan adalah Yesus. Siapakah Yesus? Kasih karunia. Jadi apapun masalah, tantangan, persoalan yang kamu butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Apapun masalahmu, tantanganmu, persoalanmu yang kamu butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Kamu butuh kebaikan Tuhan. Waktu kasih karunia Tuhan datang dalam hidupmu, kasih karunia akan memenuhi semua kebutuhan. Kasih karunia akan menjawab semua masalahmu. Ayat yang ke-13. Perhatikan baik-baik. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sebab itu siapkan akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Kalau saudara sedang menghadapi masalah, tantangan, persoalan, saudara pasti punya pengharapan. Waktu kamu sakit, apa pengharapanmu? Sembuh. Waktu kamu sedang dalam keadaan krisis, kekurangan, apa pengharapanmu? Oh ya, ada terobosan, Pak. Ada pintu-pintu yang baik terbuka, Pak. Amin. Semua pengharapanmu ini dalam setiap masalah, tantangan, persoalan, Alkitab berkata, letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Kasih karunia yang mana? Yang dianugerahkan kepadamu, yang diberikan kepadamu. Kapan? Pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pada waktu kamu mendapatkan pandangan dan pewahyuan tentang Yesus. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara harus selalu melihat Yesus. Selalu melihat Yesus. Supaya saudara mengetahui, mengenal dia lebih lagi. Saudara mendapatkan pandangan dan pewahyuan yang baru tentang Yesus. Ini yang kamu butuhkan dalam setiap kali kamu menghadapi masalah, tantangan, dan persoalan saudara. Itu sebabnya gereja adalah tempat untuk menyingkapkan siapa Yesus.
Supaya setiap kali jemaat datang, jemaat mendapatkan pandangan dan pewahyuan tentang Yesus. Amin. Gereja bukan untuk berbicara tentang pendeta. Gereja bukan untuk berbicara tentang politik, ekonomi, apalagi bisnis. Gereja adalah tempat untuk menyingkapkan siapa Yesus. Amin. Sekali lagi saya ulangi, gereja adalah tempat untuk menyingkapkan siapa Yesus. Mungkin saudara berkata, betul, saya tahu gereja adalah mimbar, adalah tempat untuk menyingkapkan siapa Yesus. Tapi bagaimana semuanya ini bisa menolong saya, Pak? Bagaimana semuanya ini bisa menolong kesehatan saya? Bagaimana semuanya ini bisa menolong bisnis saya? Yang saya butuhkan adalah kesembuhan sekarang. Yang saya butuhkan adalah bagaimana caranya supaya bisnis saya nggak bangkrut. Bagaimana caranya supaya rumah saya nggak disita orang. Bagaimana caranya? Ingat baik-baik. Apapun masalahmu, tantanganmu, persoalanmu, letakkan seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu kapan? Pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Waktu Yesus disingkapkan. Waktu kamu mendapat pewahyuan, pandangan yang baru tentang Yesus, kasih karunia dianugerahkan kepadamu. Setelah kamu mendapat pewahyuan tentang Yesus, kasih karunia dianugerahkan kepadamu. Sesuai dengan penyataan Yesus Kristus. Waktu kasih karunia dianugerahkan kepadamu, apa yang terjadi? Kasih karunia akan menyelesaikan semua masalah. Kasih karunia akan mencukupkan semua kebutuhan. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Waktu Yesus membuat mujizat, sebelum Yesus buat mujizat, seringkali didahului dengan pernyataan siapakah Yesus. Sekali lagi saya ulangi. Waktu Yesus buat mujizat, seringkali didahului dengan pernyataan siapakah Yesus. Waktu Lazarus mati. Masih ingat Lazarus mati? Kedua saudarinya, Maria dan Marta, datang sama Yesus. Keluarga ini begitu dekat sama Yesus. Very close. Sudah lama keluarga ini begitu dekat. Bahkan waktu Lazarus sakit, Maria Marta menyampaikan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi. Jadi mereka tahu Yesus begitu mengasihi mereka. Dia yang engkau kasihi sakit. Tapi Yesus sengaja menunda kedatangannya. Akhirnya Lazarus mati. Nah setelah Lazarus mati, kemudian Yesus datang. Kemudian Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau engkau ada di sini kemarin, waktu saudaraku masih sakit, sekarang udah mati nih. Kalau engkau ada di sini kemarin, saudaraku pasti nggak mati. Kenapa? Kalau engkau ada di sini kemarin, waktu saudaraku masih sakit, engkau pasti sembuhkan saudaraku. Sekarang sudah mati, no hope. Artinya apa? Mereka hanya memiliki pandangan dan pewahyuan tentang Yesus, bahwa Yesus hanya sanggup menyembuhkan. That's it. Sekarang udah mati Tuhan. Kalau kemarin kamu ada di sini, pasti dia nggak mati. Tapi sekarang udah mati. Betul? Mereka sudah lama kenal Yesus. Mungkin saudara udah lama jadi Kristen. Tapi belum tentu saudara memiliki pandangan pewahyuan siapakah dia buat saya dalam masalah yang saya hadapi sekarang. Belum tentu. Kemudian Tuhan berkata begini, Marta, saudaramu akan bangkit. Saudara tahu apa jawab Marta? Ya saya tahu dia akan bangkit nanti. Pada waktu orang mati dibangkitkan pada akhir zaman. Artinya apa? Dia memiliki pandangan tentang Yesus. Oh, waktu Yesus datang yang kedua kali, semua orang mati termasuk saudaraku akan dibangkitkan. Ini pandangan tentang Yesus di masa mendatang. Nah, yang dia butuhkan adalah pandangan pewahyuan tentang Yesus sekarang. Siapa Yesus buat saya waktu saya menghadapi masalah ini? Kemudian Yesus berkata begini, Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Ini pandangan pewahyuan yang Marta butuhkan untuk masalah yang dia hadapi. Apa masalah yang dihadapi? Kematian Lazarus. Apa yang dia butuhkan? Kebangkitan. Sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus menyatakan dirinya. I am.
Bukan I was. Bukan I nanti di masa mendatang. Tapi sekarang. Ini yang kamu butuhkan sekarang dari saya. I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus menyatakan dirinya. Akulah kebangkitan dan hidup. Alkitab tadi mengatakan, letakkanlah semua pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yesus menyatakan, I am the resurrection and akulah kebangkitan dan hidup. Waktu Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup, apa yang terjadi? Kasih karunia dianugerahkan sesuai dengan penyataannya. Apa itu? Kebangkitan dan hidup. Waktu kasih karunia ini dianugerahkan kepada Marta dan Maria, kebangkitan dan hidup, apa yang terjadi? Kasih karunia menjawab semua tantangan Marta dan Maria. Lazarus dibangkitkan, dihidupkan. Very simple. Very simple. Yuk berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Saya mau saudara mengerti terlebih dahulu prinsipnya. Kasih karunia dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini yang kamu butuhkan. Dalam setiap masalah, tantangan dan persoalan yang kamu hadapi, kamu butuh pewahyuan tentang Yesus. Siapa Yesus buat saya dalam masalah yang saya hadapi sekarang? Atau kamu ketemu siapa dia buat saya dalam masalah yang saya hadapi sekarang. Kasih karunia sesuai penyataan dianugerahkan kepadamu. Waktu kasih karunia dianugerahkan kepadamu, kasih karunia menjawab semua tantangan. Kasih karunia yang mengerjakan segala sesuatunya. Bukan kamu. Kamu hanya tinggal berdiri dan melihat kemenangan. Waktu Yesus bertemu dengan orang yang buta sejak lahir, apa kata murid-muridnya? Wah, dosa siapa? Dosa siapa? Dosa dia apa dosa orang tuanya? Dan Tuhan berkata begini, perhatikan baik-baik. Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Dia buta sejak lahir, tapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dengan kata lain Tuhan bilang gini, di mana ada kebutuhan, di situ aku harus penuhi semua kebutuhannya. Amin. Tuhan tahu satu persatu saudara. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Di mana ada kebutuhan, Tuhan akan penuhi semua kebutuhanmu. Amin. Kemudian ayat yang keempat, ayat yang kelima. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Perhatikan baik-baik. Di hadapan orang buta sejak lahir, Yesus tidak berkata, akulah roti hidup. Dia tidak berkata, akulah kebangkitan hidup. Tidak. Tapi di hadapan orang buta, apa persoalan dia, apa tantangan dia? Dia tidak bisa melihat. Dia hanya bisa melihat kegelapan. Sejak dia lahir. Di hadapan orang buta, Yesus menyatakan dirinya. I am the light of the world. Akulah terang dunia. Kasih karunia dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Waktu Yesus menyatakan dirinya, akulah terang dunia. Kasih karunia dianugerahkan kepada orang buta ini. Kasih karunia sesuai penyataannya. Terang dianugerahkan. Apa yang terjadi? Kasih karunia menyelesaikan semua tantangan masalah orang ini. Dia bisa melihat. Bukan dia yang mengerjakan. Kasih karunia yang mengerjakan. Jadi apapun masalahmu, apapun tantanganmu, apapun persoalanmu, letakkanlah semua pengharapanmu pada kasih karunia. Kapan? Yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Itu sebab betapa pentingnya saudara selalu melihat Yesus. Betapa pentingnya saudara memiliki pandangan pewahyuan yang baru tentang Dia. Ini penting. Kenapa? Karena setiap kali kamu melihat Yesus, ada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Dan kasih karunia yang akan menyelesaikan semua masalahmu. Kasih karunia yang akan memenuhi semua kebutuhanmu. Amin. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera
melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Seberapa banyak di antara saudara yang mau menerima kelimpahan kasih karunia, dan bukan hanya kasih karunia untuk kesehatan, tapi kasih karunia untuk karirmu, untuk bisnismu, untuk relationship, untuk apapun yang kamu butuhkan dalam seluruh area kehidupan saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Bagaimana caranya? Bagaimana kasih karunia dan damai sejahtera datang berlimpah-limpah? Melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Kasih karunia melimpahi kamu oleh pengenalan akan Yesus Tuhan kita. Letakkanlah seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi betapa pentingnya kamu mengenal Yesus, melihat Yesus, mendapat pewahyuan yang baru tentang Yesus. Kenapa? Waktu kamu mengenal Dia, ada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Yang pertama, kasih karunia dianugerahkan kepadamu. Ada pintu-pintu yang baik terbuka, pintu yang tidak baik tertutup. Saudara selalu ditempatkan pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, at the right time, at the right place. Dan selalu ada kebaikan Tuhan dalam semua masalah, tantangan, dan persoalan yang kamu hadapi. Waktu kamu mengenal Dia lebih lagi, bukan hanya kasih karunia yang melimpahi kamu, tapi damai sejahtera juga melimpahi kamu. Kita sudah sama-sama belajar kemarin di Istora. Apa itu damai sejahtera? Shalom, health, safety, prosperity, peace of mind. Jadi waktu kamu mengenal Dia lebih lagi, kesehatan, keamanan, kemakmuran, damai sejahtera melimpahi kamu. Amin. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Di hari Natal ini. Waktu kamu menghadapi situasi dunia yang sedang krisis, apa yang kamu harus lakukan? Kebanyakan tadi orang berpikir, oh saya butuh partner yang baru Pak. Partner yang kuat. Supaya dia bisa suntik dana ke perusahaan saya. Supaya saya aman. Oh saya butuh masukan dari orang-orang ahli ekonomi. Bagaimana caranya menghadapi krisis. No. Kamu butuh lebih daripada itu. Kamu butuh lebih daripada itu. Kamu butuh pandangan, pewahyuan tentang Yesus. Siapa Yesus buat saya dalam masalah yang saya hadapi hari ini. Itu yang penting. Waktu kamu mendapatkan pewahyuan siapa Yesus buat saya dalam masalah yang saya hadapi, kasih karunia dianugerahkan kepadamu. Sesuai dengan penyataan yang kamu butuhkan. Waktu kasih karunia dianugerahkan kepadamu, kasih karunia yang akan mengerjakan segala sesuatu. Dia akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Jadi waktu dunia sedang dalam keadaan krisis, perhatikan baik-baik. Saudara butuh pewahyuan dan pandangan tentang Yesus. Siapakah Dia buat kamu? Apakah Yesus buat saya ketika dunia sedang dalam keadaan krisis? Siapakah Dia? Saudara cari dalam Alkitab. Mazmur 23, saya ingat Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Amin. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku sedang dalam krisis, aku tidak pernah takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gandamu, tongkatmu, salibmu itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Sekalipun dalam keadaan krisis, orang sodok kiri, sodok kanan menghalalkan segala cara, tetap ada makanan untuk seisi rumahku. Amin. Pialaku penuh melimpah. Kepalaku diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Aku tetap orang yang dikasihi. Dan ini yang terjadi. Kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Waktu kamu mendapatkan pewahyuan, Dia adalah gembala yang baik. Seperti yang tadi saya sudah bacakan. Oh, Dia adalah gembalaku yang baik. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya. Kalau kamu mendapat pandangan dan pewahyuan tentang Yesus, Dia adalah gembala yang baik buat saya ketika dunia sedang dalam keadaan krisis, maka kasih karunia dianugerahkan kepadamu sesuai dengan penyataan gembala yang baik. Apa yang terjadi? Kasih karunia akan mengerjakan segala sesuatunya. Sekalipun krisis, tetap ada makanan dalam rumahmu,
tetap ada berkat, tetap ada pintu-pintu yang baik terbuka. Amin. Tetap ada sukacita dalam rumah tanggamu. Dan ini yang paling penting, sekalipun krisis, kebajikan, kemurahan belaka selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Miliki pandangan yang baru tentang Yesus. Sudah cukup melihat engkau adalah gembalaku yang baik. Kasih karunia dianugerahkan sesuai dengan penyataan. Dan kasih karunia akan mengerjakan semuanya. Kamu hanya menonton. Karena semua yang kamu butuhkan, semuanya ada pada Yesus. Mungkin ada di antara saudara, Pak, anak saya belum selamat. Sekalipun anakmu belum selamat, atau anakmu sudah selamat. Apakah anakmu sudah pergi begitu jauh dan gak pernah pulang? Miliki pandangan yang baru tentang Yesus. Siapa Yesus buat kamu untuk masalah yang kamu hadapi ini? Anakmu pergi, anakmu belum selamat. Miliki pandangan yang baru. Siapakah Yesus? Ingat perumpamaan tentang seekor domba yang hilang. Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia kehilangan satu, dia tinggalin yang 99. Tidak dikatakan dia masukin dulu ke kandang yang 99, baru dia cari pergi yang satu. Tidak. Dia tinggalin yang 99. Hanya untuk mencari satu yang hilang. Amin. Dan saya suka sekali kalimatnya. Dia cari sampai dia menemukannya. Tidak peduli seberapa jauh anakmu sudah pergi. Tidak peduli seberapa jauh dia tidak pernah memberi kabar. Hari ini sebagai orang tua miliki pandangan tentang Yesus. Tuhan, Engkau adalah gembalaku yang baik. Engkau juga adalah gembalaku yang baik buat anak-anakku Tuhan. Saya gak peduli seberapa jauh dia sudah pergi. Saya gak peduli seberapa jauh dia sudah meninggalkan Engkau. Tapi Engkau adalah gembalaku yang baik buat anakku. Waktu kamu mendapatkan pewahyuan, dia adalah gembala yang baik buat anakmu. Maka kasih karunia dianugerahkan kepadamu. Sesuai dengan penyataan, dia adalah gembala yang baik buat anakmu. Waktu kasih karunia dianugerahkan. Apa yang terjadi? Dia akan cari anakmu. Sampai dia menemukannya. Dan ketika dia menemukannya, dia bawa pulang anakmu kembali. Yang percaya boleh bilang amin. Kasih karunia akan mengerjakan segala sesuatu. Jadi hari ini, apapun masalahmu, tantanganmu, persoalanmu, jangan seperti orang dunia memandang masalah, tantangan, dan persoalan. No hope, Pak. Nggak ada harapan lagi. Ya udahlah. No. Alkitab berkata, letakkan seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus. Ini yang kamu butuhkan. Kamu hanya butuh pandangan pewahyuan tentang Yesus. Siapa Yesus buat saya dalam masalah yang saya hadapi. Di hari Natal ini saya ingin memberikan semangat sama saudara. Tidak selamanya hidupmu dalam kesuraman. Tidak selamanya hidupmu dalam kegelapan. Apapun masalah, tantangan, persoalan saudara, miliki pandangan pewahyuan tentang Yesus. Siapa dia buat kamu dalam masalah yang saya hadapi sekarang. Amin. Kasih karunia. Demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Dianugerahkan kepadamu. Pada waktu kamu mendapatkan pewahyuan tentang dia. Waktu pewahyuan itu datang sama kamu. Waktu kasih karunia datang sama kamu. Kasih karunia akan menyelesaikan semuanya. Kenapa? Karena semua yang kamu butuhkan ada pada Yesus. Dia sanggup menjadi apapun yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Anakmu terhilang, dia bisa menjadi gembala yang baik buat anakmu. Dia cari anakmu sampai ketemu. Sampai ketemu. Dan dia akan bawa pulang anak. Dalam situasi krisis dunia seperti sekarang ini, begitu gelap, dia gembalamu yang baik. Dia bapamu yang kekal. Bapa akan pelihara anak-anaknya. Ada proteksi Tuhan. Ada proteksi, ada pemeliharaan Tuhan. Ada kasih sayang Tuhan dari seorang bapa kepada anak-anaknya. Amin. Miliki pandangan tentang Yesus. Miliki pewahyuan tentang dia. Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia sanggup menjadi apapun yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Amin. Dan saya percaya, mulai hari ini, tidak selamanya hidupmu gelap. Tidak selamanya hidupmu suram. Tidak selamanya hidupmu kelam. Hari ini akan ada sorak-sorai, ada akan sukacita,
Karena hari ini kamu telah melihat terang yang besar bersinar dalam hidup. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, tidak selamanya hidupmu suram. Tidak selamanya hidupmu kelam. Apapun masalahmu, pergumulanmu, tantanganmu, yang kamu butuhkan adalah siapa? Yesus. Lihat dia, siapa dia dalam masalah yang kamu hadapi. Waktu kamu mendapat pewahyuan, penglihatan siapakah dia dalam masalah yang saya hadapi. Kasih karunia sesuai dengan penyataan dianugerahkan kepadamu. Waktu kasih karunia dianugerahkan kepadamu, kamu melihat terang yang besar. Ada sukacita, ada sorak-sorai, seperti sorak-sorai pada waktu membagi jaran, sukacita seperti pada waktu panen. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Pertama kami bersyukur Tuhan. Kami tahu kebenaran-kebenaran itu yang memerdekakan kami hari ini. Segala yang kami butuhkan ada pada Yesus. Yesus adalah jawaban untuk semua masalah, tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Kebanyakan orang hanya berpikir Yesus adalah jawaban untuk orang-orang yang membutuhkan keselamatan, orang-orang yang membutuhkan pengampunan dosa, orang-orang yang merindukan hidup yang baru. Tapi lebih daripada itu, Yesus adalah jawaban untuk kami yang sakit. Yesus adalah jawaban untuk kami yang sedang dalam keadaan bahaya. Yesus adalah jawaban waktu keluarga kami, waktu pekerjaan kami, waktu karir kami sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik. Yesus adalah jawaban untuk semua masalah, tantangan, persoalan kami. Karena Kau sanggup menjadi apapun yang kami butuhkan. Itu sebabnya hari ini kami perlu pandangan, pewahyuan. Siapakah Engkau dalam masalah yang kami hadapi sekarang ini? Waktu kami mendapatkan pewahyuan tentang Engkau, siapakah Engkau dalam masalah yang kami hadapi hari ini? Kasih karunia sesuai dengan penyataan itu akan dianugerahkan kepada kami. Sebagaimana orang buta, di hadapan orang buta Engkau menyatakan dirimu. Penyataan Yesus Kristus, akulah terang dunia. Maka kasih karunia dianugerahkan, terang itu dianugerahkan kepada orang yang buta, yang selama ini hanya melihat kegelapan. Dia bisa melihat terang. Lazarus yang mati, Yesus menyatakan dirinya, akulah kebangkitan. Kasih karunia dianugerahkan kepada Lazarus sesuai dengan penyataan kebangkitan. Lazarus bangkit dan dia menerima hidupnya kembali. Apapun masalah anak-anakmu hari ini, apapun pergumulan, tantangan, biarlah hari ini mereka bisa melihat Yesus, siapa Yesus dalam masalah mereka. Dan kasih karunia akan dianugerahkan kepada mereka. Kasih karunia akan menyelesaikan semuanya. Dan hari ini mereka akan melihat terang yang besar bersinar dalam kehidupan mereka. Dan hari ini akan ada sorak-sorai sukacita yang besar. Sorak-sorai seperti sukacita pada waktu panen. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.